dan rombongan-rombongan. Buka mata, buka otak, buka telinga. Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran dari hal-hal ini. Agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun negara dan tanah air. Fraksi PDI Perjuangan, Saudara Widya Ratnagani Siradita, kami persilakan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna, Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Yang kami hormati seluruh jajaran Forpimda Kota Malang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang beserta seluruh jajaran eksekutif pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Malang. Yang kami hormati pimpinan perusahaan daerah, instansi vertikal, pimpinan partai politik, akademisi, pimpinan perguruan tinggi negeri, dan swasta Kota Malang. Yang kami hormati para jurnalis, wartawan, asisten, staf ahli, serta para hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Segala rasa syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha menentukan atas segala rahmat dan hikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama kesehatan yang tiada ternilai dari apapun, sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat paripurna melalui media teleconference dalam keadaan sehat walafiat. Atas bimbingan Allah Ta'ala, kami fraksi PDI Perjuangan dapat menyelesaikan tugas menyusun pendapat fraksi di tengah mewabahnya pandemi virus COVID-19 yang sampai saat ini masih menghantui kurang lebih 209 negara termasuk Indonesia. Sebelum kami menyampaikan pendapat fraksi, kami fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat menyongsong bulan suci Ramadan tahun 2020. Semoga di bulan suci Ramadan kali ini kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani agar terhindar dari segala macam bentuk virus yang saat ini masih menjadi ancaman di sekitar kita. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, mengawali pendapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, perkenankan kami yang pertama menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi ini. Kedua, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah,
yakni menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna 9 April 2019. Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, disebutkan LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, bahwa pembahasan dan penilaian terhadap kinerja kepala daerah ini merupakan hal penting terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tujuan kita untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama tahun anggaran 2019. Bahwa sebagaimana lazim dilakukan dan sesuai pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, maka fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ 2019 ini secara umum melakukan kajian terhadap indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, di mana hal tersebut mengacu pada dokumen RPJMD 2018-2023 yang telah ditetapkan RKPD, KUA dan PPAS serta Perda APBD 2019. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dokumen perencanaan tersebut di atas. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan, setelah mencermati dan mempelajari laporan panitia khusus dari anggota fraksi PDI Perjuangan serta laporan hasil rapat anggota komisi dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, dan berdasarkan hasil musyawarah fraksi PDI Perjuangan, perkenankanlah kami memberikan saran, masukan, dan catatan-catatan strategis pada wali kota agar dipergunakan untuk program ke depan demi Kota Malang yang semakin maju dan sejahtera, antara lain: A. Catatan strategis. 1. Dalam bab 1 tabel 1.4, pertumbuhan ekonomi selama setahun 0,01. Tentu bukan kabar menggembirakan bagi Kota Malang, mengingat potensi bonus demografi yang besar, perkembangan berbagai sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor budaya, dan sektor lainnya yang menjadi modal pembangunan. 2. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT masih menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, berada di angka 6,04% atau mencapai 27.664 orang, dan mirisnya lagi PT didominasi oleh tenaga kerja tingkat menengah atas dan perguruan tinggi. 3. Kemiskinan mengalami penurunan hanya 0,03% atau 4,07% dari total jumlah penduduk. Akan tetapi indikatornya harus diperjelas, terutama berkaitan dengan kondisi-kondisi mikroekonominya. 4. Kesenjangan ekonomi juga masih sangat dirasakan, meskipun perkembangan industri kreatif mengalami perkembangan signifikan, terutama berkaitan dengan perkembangan digital. Kesenjangan Gini rasio masih kategori tinggi 0,42%. 5. IPM 81,32 bukan semata-mata karena tingkat kinerja pemerintah yang baik, akan tetapi lebih disebabkan penghasilan per kapita oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kebijakan umum pengelolaan daerah, tabel 2.1 PAD tidak mencapai target. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua, mengingat besarnya potensi ekonomi Kota Malang. Hasil pajak daerah realisasinya hanya 91,8% dengan asumsi terjadinya misdata. Tentu hal ini merupakan asumsi yang fatal, sebab sama dengan mengatakan terjadi ketidakcermatan dalam melakukan kalkulasi anggaran. 7.
Realisasi dana perimbangan terutama dari bagi hasil pajak hanya 88,66% dan DAK hanya 86,76%. Hal ini juga diinterpretasikan terjadi asumsi yang salah disebabkan kurangnya kapasitas dan kapabilitas. 8. Kinerja anggaran dari belanja daerah juga secara makro banyak yang tidak direalisasikan dengan baik, terutama dalam belanja langsung. Belanja pegawai hanya 90,50%, belanja hibah sebesar 77,31%, dan bansos 65,06%. Dalam belanja langsung, belanja pegawai hanya 86,84%, belanja barang dan jasa 86,02%, dan belanja modal hanya 71,04%. Melihat performa tahun anggaran 2019, dipastikan silpanya akan besar. Seandainya jika anggaran tersebut bekerja optimal, dipastikan bisa lebih mengangkat perekonomian Kota Malang. B. Saran. 1. Pemerintah Kota Malang harus melakukan gagasan politik akseleratif dengan penyediaan layanan yang egaliter antara daerah senter pembangunan dengan daerah pinggiran perkotaan sebagai langkah menciptakan kota yang layak dan berkeadilan, terutama penyediaan akses jalan atau perbaikan jalan, penyediaan PJU dan PJL yang berkualitas, sistem keamanan yang memadai, sehingga bisa menjadi kota yang aman dan nyaman. 2. Sebagai kota termacet ketiga setelah DKI dan Bandung, masalah kemacetan juga harus menjadi konsentrasi dengan persentase 23%. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan 113.500 dalam 5 tahun atau 22.700 unit per tahunnya. Apalagi juga tidak diimbangi dengan kecepatan pengadaan sarana dan kurangnya penataan sistem yang terukur dan berkelanjutan. Solusinya tentu bukan salah satunya dengan sistem transportasi publik yang terintegrasi, transportasi murah dan ditunjang dengan ditemukannya budaya sehat dan bekerja dengan sepeda, berjalan kaki, dan menggunakan angkutan umum. 3. Meningkatnya angka stunting dari akhir 2019 sekitar 1.600 kasus hingga Februari 2020 mencapai 13.598 kasus merupakan gambaran kurang maksimal dari pemerintah Kota Malang dan dinas terkait dalam penanganan kasus stunting tersebut. Harapan kami di tahun mendatang dapat meningkatkan pelayanan baik khusus untuk kasus stunting. 4. Pemerintah Kota Malang harus dapat mengidentifikasi serta mencari solusi masalah dan hambatan serta penyebab OPD gagal mencapai target pada tahun anggaran 2019, sehingga kinerja OPD di tahun 2019 berdasarkan capaian indikator tujuan maupun sasaran misi tersebut belum ada yang berhasil dengan prestasi membanggakan. 5. Untuk di tahun selanjutnya harus ada strategi dan arah kebijakan yang spesifik serta inovatif, didukung oleh anggaran yang memadai, disertai dengan perbaikan manajemen program yang lebih fokus dan berkualitas. 6. Dalam hal ketenagakerjaan, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi pencari kerja yang melibatkan stakeholder dan perlu diperbanyak pelatihan dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. 7. Terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian, sebagaimana perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang pangan yang merupakan penggabungan Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan dalam tahun anggaran 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat minim, alokasi anggaran yang sangat kecil. Ke depan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan salah satu perangkat daerah yang sangat strategis dalam menjamin tersedianya pangan dan menjamin ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan perlu mendapat perhatian
pemerintah Kota Malang terkait dengan beberapa proyek infrastruktur yang sampai saat ini masih jalan di tempat. Di antaranya yaitu pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang, Islamic Center diharapkan untuk secepatnya ditindaklanjuti dan diselesaikan proses pembangunan tersebut. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2019. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi bahan evaluasi oleh Pemkot Malang dalam menjalankan roda pembangunan di tahun berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan jalan, petunjuk ke jalan yang benar dan yang diridhoi, menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan bencana, serta mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya mengutip pidato Bung Karno di lapangan Pancasila tahun 1956 sebagai penyemangat perjuangan kita semua. Saudara-saudara dan rombongan-rombongan, buka mata, buka otak, buka telinga. Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran dari hal-hal ini, agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun negara dan tanah air. Merdeka! Akhirul kalam, mari kita jadikan Kota Malang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Eko Herdianto, ditandatangani